Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munazzalu alaihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal irfan, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aydan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala ta'ala aydan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, shaimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sesuai tema yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di malam 17 bulan Ramadan. Itu terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang menjadi isyarat kenabian dan kerasulannya, yang dikenal di kalangan ulama dengan istilah al-irhasat. Isyarat-isyarat kenabian yang diberikan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Di antara irhasat itu hubbuhu lil khalwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai khalwat, menyendiri untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat yang paling sering digunakan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan khalwatnya adalah goa. Dan goa yang paling sering digunakan oleh Rasulullah adalah goa Hiro. Mengapa? Karena di goa Hiro itu goa yang arahnya paling tepat dengan arah Ka'bah. Itulah mengapa Rasulullah sering melakukan khalwat atau menyendiri untuk ibadah di goa tersebut. Menjelang turunnya wahyu, saat Rasulullah asik dengan ibadahnya, idz nazala alaihi Jibril. Tiba-tiba Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhammahu, kemudian Rasulullah didekap oleh Jibril. Fasa'alahu, kemudian bertanya, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Rasulullah kemudian menjawabnya, ma ana biqari, aku tak mampu membaca wahai Jibril. 3 kali Rasulullah diperlakukan seperti itu oleh Jibril. Didekap, ditanya, didekap. Ketiga kalinya kemudian Jibril menjawab apa yang dipertanyakan oleh Rasulullah. Iqra ya Muhammad. Setelah Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, ma'ana biqari, Jibril menjawabnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surah Al-Alaq menjadi wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pertengahan surah Al-Alaq itu turun secara sempurna dari ayat pertama sampai terakhir surah Al-Mudassir. Kemudian Allah firmankan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Kata ulama, wahyu pertama yang berbunyi Iqra, kemudian di ayat itu perintah membaca, Iqra, bacalah. Perintah membaca di situ tidak disebutkan apa objek yang harus dibaca. Atau dalam istilah ilmu Arab, tidak disebutkan ketika menyebutkan fi'il dan fa'ilnya maf'ul bihnya. Objek apa yang harus dibaca? Dalam ilmu Arab, di antara faidah mengapa objek tidak disebutkan dalam sebuah kalimat, li'ifadatil umum atau li'ibadatil takhsis, untuk memberikan makna umum dan juga sekaligus memberikan makna khusus pada bacaan tersebut atau pada objek bacaan tersebut. Kalau tidak disebutkan objek bacaan pada perintah Iqra di ayat tersebut dan bermakna umum, artinya Allah memberikan kebebasan kepada kita sebagai muslim untuk membaca apapun, tidak hanya Al-Quranul Karim, tidak hanya buku-buku agama Islam saja, apapun itu, selama yang kita baca bismi rabbik, ada sentuhan keimanan di dalamnya dan bermanfaat buat orang lain. Namun bila tidak disebut objek
pembacaan pada ayat itu liifadati takhsis, untuk memberikan makna kekhususan. Tentunya sebagai seorang muslim, sebelum kita membaca apapun itu, terlebih dahulu kita membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Pelajari sebaik mungkin, terutama ilmu tentang bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar sebelum kita mempelajari tentang makna-makna ayat yang terkandung di dalamnya. Itulah mengapa Rasulullah katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah dia yang mau mempelajari Al-Quran setelah dia fasih dengan bacaannya, setelah cukup baginya ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, wa'allamah, maka hendaknya dia mengajarkan orang lain tentang Al-Quran. As-Sayyid Bakri bin Muhammad Sata' dalam karyanya Kifayatul Atqiya mengatakan, tilawatul Quran min afdalil ibadat wa min ajallil qurbat fiha ajrun azimun wa thawabun karim. Aktivitas membaca Al-Quran merupakan ibadah yang terbaik, ibadah yang paling utama, dan merupakan cara yang paling mudah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam hadis qudsi Allah katakan, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Dalam riwayat yang lain, a'taituhu afdala mimma u'tis sa'ilin, atau kama qala Allah Ta'ala fi haditsihil qudsi. Siapa yang sibuk dirinya dengan membaca Al-Quran, sibuk berzikir kepadaku, hingga lupa meminta kepadaku, maka pasti Allah gunakan di situ kalimat a'taituhu, fi'il madi yang bermakna tahqiq, kepastian bahwa siapapun kita yang sibuk dengan bacaan Al-Quran, yang sibuk dengan zikir kepada Allah, sehingga lupa untuk meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih hebat dari yang Allah berikan kepada orang yang sering meminta kepadanya namun jarang membaca Al-Quran dan berzikir kepadanya. Terlebih di bulan Ramadan ini, maka sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Kalau biasanya kita sering meminta di bulan-bulan lain selain Ramadan, maka di bulan ini sedikitkan meminta, tapi perbanyak membaca. Sedikitkan meminta sesuatu kepada Allah, tapi perbanyak membaca Al-Quran dan berzikir kepadanya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bulan di mana Allah memberikan kesempatan kita untuk cinta membaca Al-Quran, menyibukkan diri dengan bacaan Al-Quran. Sebagai penutup, Al-Imamul Ghazali dalam karyanya Mukashafatul Qulub mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Man qara'al Qur'ana,
siapa yang membaca Al-Quran, thumma ra'a ahadan u'tiya afdala mimma u'tiya faqad istasghara min 'azamatillahi ta'ala, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, thumma ra'a, kemudian dia merasa, ahadan, bahwa orang lain yang tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir kepada Allah, bahkan tidak beribadah kepada Allah, u'tiya, diberikan sesuatu, afdala mimma u'tiya, melebihi apa yang diberikan kepada dirinya. Bila ada orang diberi kesempatan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, sibuk dirinya dengan bacaan Al-Qurannya, kemudian dia melihat ada orang lain yang tidak membaca Al-Quran, sama sekali tidak membacanya, namun orang tersebut memiliki sesuatu melebihi apa yang ia miliki. Mobilnya, rumahnya, jabatannya, hartanya melebihi apa yang ia miliki. Sementara Allah berikan kepadanya kesempatan membaca Al-Quran. Maka kata Rasulullah, faqad istasghara min 'azamatillah. Maka perasaan dirinya tidak diperhatikan oleh Allah, tidak diberikan sesuatu oleh Allah seperti yang Allah berikan kepada orang yang tidak membaca Al-Quran. Dia sedang menghina Allah, merendahkan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Karena saudara, kesempatan membaca Al-Quran itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi nikmat yang diberikan kepada mereka. Apapun nikmat tersebut yang tidak diberikan nikmat kepada orang tersebut berupa kesempatan membaca Al-Quran. Oleh karenanya, kalau Ramadan ini Allah berikan banyak kesempatan kepada kita untuk membaca Al-Quran, karena kita yakin pasti banyak kesempatan itu. Tinggal mau atau tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Itu artinya Allah sedang memberikan nikmat besar, anugerah yang tak terhingga kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mendapat tempat di hati kita semua, bahwa betapa penting menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena bukan hanya di dunia saja Al-Quran bermanfaat buat kita, namun nanti kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita di dunia membacanya. Kalau nanti di hari kiamat timbangan amal keburukan kita lebih berat dari timbangan amalan kebaikan kita, dengan syafaat Al-Quran boleh jadi timbangan kebaikan kita melebihi berat timbangan amal buruk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.